Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jerry bin Suraman dengan NIM 121911573. Pada pertemuan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang user interface. Apa itu user interface? Adalah sebuah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau user. Tampilan UI dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Secara sederhana, UI adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. UI yang baik ialah UI yang tidak memerlukan pelatihan dalam pengoperasiannya, efisien dan user friendly. UC menyatukan konsep-konsep dari desain interaksi, desain visual, dan arsitektur informasi. UC meliputi elemen seperti teks, link, tombol, dan gambar. Tujuannya adalah untuk menjamin kemudahan pengguna, accessibility, fitur, dan user experience yang memuaskan. Dengan kata lain, UI sangat efektif untuk memudahkan pengguna menikmati semua fitur dan fungsi yang ditawarkan oleh sebuah produk digital. Pentingnya UI ialah yang pertama memudahkan interaksi pengguna dengan produk. Maksudnya, UI ini merupakan elemen visual sistem produk. Hal ini termasuk desain layar, tombol, ikon, gambar, teks, dan semua elemen-elemen visual yang lainnya berperan sebagai jembatan produk dengan pengguna. Jika interaksi pengguna berjalan baik, kebutuhan dan tujuan pengguna menggunakan produk dapat terpenuhi. Yang kedua adalah meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Jika UI ini berfokus pada kepuasan dan kesenangan pengguna, maka UI ini berperan penting dalam kesuksesan bisnis Anda. UI yang baik juga membangun reputasi produk yang lebih baik. Pentingnya user interface ini. Yang pertama, meningkatkan kualitas branding. Apa maksudnya? Maksudnya ialah jika tampilan UI ini bisa menjadi ciri khas sebuah produk atau branding tersebut. Yang kedua, desain UI ini secara tidak langsung akan mencerminkan dari nilai dan kualitas produk tersebut. Contohnya pada website produk fashion, kuliner, dan teknologi. Dan yang contoh kedua adalah pada sistem iOS dan Android. Penggunaan elemen dalam UI meliputi beberapa, di antaranya yang pertama adalah kontrol input seperti tombol, teks, dan checkbox. Yang kedua adalah sistem navigasi, misalnya slide bar, kolom search, icon, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sistem informasi seperti tooltips, notifikasi, kotak pesan, dan program bar. Dan yang terakhir adalah elemen call to action, atau yang disebut dengan CTA. Semua elemen dalam cakupan UI bisa dikategorikan dalam 4 komponen. Meliputi yang pertama adalah tata letak, yang kedua warna, yang ketiga tipografi, dan yang terakhir adalah grafik. Komponen pembentukan user interface ini ada beberapa. Di antaranya yang pertama adalah dari tata letak. Untuk penempatan atau pengaturan posisi semua elemen grafis, UI yang baik pada dasarnya bersifat sederhana. Dalam artian ini adalah elemen grafis, terutama untuk navigasi dan akses fitur, harus tertata dengan baik, sehingga mudah dilihat dan digunakan. Pengguna bisa dengan cepat memahami pilihan fungsi yang ada. Yang kedua adalah warna. Untuk pemilihan warna memiliki beberapa pengaruh besar dalam desain antarmuka pengguna. Penggunaan warna yang berbeda untuk setiap tombol dan icon memudahkan pengguna menemukan fitur yang dicari dan diinginkan oleh pengguna. Secara umum, prinsip utama adalah menggunakan skema warna yang sesuai dengan jenis atau alat dan simbol atau logo perusahaan. Komponen pembentukan user interface meliputi yang selanjutnya adalah tipografi. Di penggunaan jenis huruf yang tepat juga sangat penting karena elemen ini berperan dalam menentukan tingkat keterbacaan. Huruf atau teks yang di situs online, aplikasi, game, dan alat digital tidak hanya harus mudah dibaca, tapi juga enak dilihat dan unik.
Yang selanjutnya adalah dalam bentuk grafik. Elemen visual terutama gambar atau ikon bisa menjadi poin utama. Sebuah logo perusahaan harus memberi fungsi representasi pada model bisnis atau industri yang digeluti perusahaan tersebut. Ada beberapa karakteristik user interface. Yang pertama adalah jelas dan ringkas. Desain responsif, informasi terstruktur, kontras warna yang baik, konsisten, dan yang terakhir adalah intuitif. Karakter user interface yang pertama adalah jelas dan ringkas. Maksudnya ialah pengguna bisa menggunakan dan berinteraksi dengan sistem secara mudah. Dan yang kedua adalah buatlah penjelasan yang ringkas dan tidak terlalu panjang, dan agar mudah dipahami oleh pengguna tersebut. Yang kedua adalah desain responsif. Apa itu maksudnya? Desain website ini harus responsif, membuat pengunjung dapat mengakses website di berbagai perangkat seperti PC desktop atau mobile dengan baik. Yang ketiga adalah informasi terstruktur. Yang dimaksud dengan informasi terstruktur adalah pada tampilan UI dengan informasi terstruktur bisa dilakukan dengan memilih jenis dan warna font yang senada. Untuk beberapa informasi yang ditonjolkan bisa menambahkan ukuran huruf atau bisa dengan ketebalan huruf. Yang ketiga adalah tidak memasukkan banyak elemen yang tidak terlalu penting sehingga membuat tampilan berantakan atau tumpang tindih. Yang keempat adalah konsisten. Apa maksudnya konsisten ini? Konsisten adalah dengan desain berupa layout, warna, dan font yang digunakan, serta fungsi-fungsi tombol, ikon, maupun tabs yang ada. Contoh pada Microsoft Office. Yang kelima adalah kontras warna yang baik. Kontras warna yang baik ini adalah menggunakan kombinasi warna yang sesuai agar terlihat jelas informasi yang disampaikan. Hindarilah penggunaan warna yang mirip antar background dan tulisan, karena akan tulisannya tidak bisa terlihat. Yang keenam adalah intuitif. Maksudnya intuitif adalah tidak membuat user berpikir bagaimana menggunakannya dan meminimalisir waktu dalam mempelajari cara penggunaan. Yang selanjutnya adalah mock-up. Mock-up adalah rencana yang menunjukkan contoh bagaimana penampilan dari input maupun output yang mengandung data sebenarnya. Mock-up menyampaikan aspek desain visual termasuk gambar, warna, tipografi. Mock-up memberikan gambaran secara detail sebelum produk dibuat. Kelebihan dari mock-up ini diantaranya adalah mengorganisir detail dari proyek. Yang kedua adalah menemukan error. Yang ketiga, menerjemahkan ide ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh stakeholder. Yang keempat ada menyampaikan ide kepada anggota tim. Yang kelima ada implementasi desain. Yang terakhir adalah perspektif user. Pada mockup ini ada hal yang harus dilakukan dalam membuat mockup. Yang pertama adalah membuat mockup asli dari awal. Maksudnya dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi foto atau gambar sendiri. Yang kedua adalah menggunakan smart object atau menerapkan desain ke template. Yang dimaksudkan itu adalah pada smart object mempertahankan konten dan sumber gambar sesuai dengan karakteristik aslinya, sehingga memungkinkan melakukan pengeditan tanpa merusaknya. Yang ketiga adalah menggunakan Photoshop atau mockup 3D. Tool mockup. Pada tool mockup yang alat-alat yang sederhana, kita bisa membuat prototipe interaktif aplikasi desktop, seluler, dan web dengan cara yang lebih cepat. Fitur utama diantaranya adalah prototipe interaktif. Yang kedua adalah komponen pra-desain. Yang ketiga menguji pada perangkat yang nyata. Dan yang terakhir adalah beberapa opsi ekspor. Pada tool mockup ada UI Fluida. Fluid ini membantu Anda membuat prototipe web dan seluler, membuatnya mudah untuk berkomunikasi, tampilan dan rasa interaktif dan animasi. Pada fitur utama pada perpustakaan bawah untuk Android, iOS, web, desktop, dan pada
pada bisa ditambahkan interaksi dan animasi, kolaborasi item dan proyek ekspor. Tool Mockup ini meliputi beberapa, diantaranya ada Balsamic, ada Mocking Beats, ada Mockup Builder, dan ada Market iPhone untuk aplikasi iPhone. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ya apa yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.